Untuk yang selanjutnya, kita pelajari pemodelan matematika. Nah, di program linear ini biasanya bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Bisa juga digunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, di dalam pemodelan matematika ini nantinya akan ada suatu soal cerita dan kita diminta untuk memodelkan ke dalam bentuk pertidaksamaan dua variabel ya. Sebagai contoh, yang pertama, sebuah pesawat mempunyai 48 tempat duduk dalam dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Setiap penumpang di kelas A diberikan hak membawa barang 60 kg dan setiap penumpang kelas B 20 kg. Tempat bagasi paling banyak memuat 1440 kg. Buatlah model matematikanya serta lukislah daerah himpunan penyelesaiannya. Baik, kita kerjakan bersama-sama ya. Kita misalkan, misal X sebagai kelas A dan Y sebagai kelas B ya. Kita tuliskan di sini kelas A. Setiap penumpang di kelas A diberikan hak membawa barang 60 kg. Di kelas A 60 kg dan penumpang kelas B 20 kg. Tempat bagasi paling banyak memuat 1440 kg. Maksimalnya 1440. Jadi dari sini apabila barang yang dibawa kelas A, penumpang kelas A dan kelas B dijumlahkan, itu paling banyak memuat 1440. Berarti tidak boleh lebih dari nilai itu. Jadi tandanya di sini kurang dari sama dengan. Dan di sini barang yang penumpang kelas A dan kelas B itu dijumlahkan berarti 16. Berarti 60x ditambah 20y. Jadi pemodelannya adalah 60x ditambah 20y kurang dari sama dengan 1440. Apabila disederhanakan ya, kita bisa bagi dengan angka 20. Jadi pertidaksamaan yang paling sederhana adalah 3x ditambah y kurang dari sama dengan 72. Syarat yang kedua, x-nya harus positif, y-nya juga harus positif. Kenapa harus positif? Karena penumpang atau jumlah itu tidak mungkin bernilai negatif, pasti selalu positif. Jadi pemodelan matematikanya adalah 3x ditambah y kurang dari sama dengan 72, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Seperti itu ya. Selanjutnya kita diminta untuk melukis daerah himpunan penyelesaiannya. Dari pertidaksamaan yang ini, yang pertama 3x ditambah y kurang dari sama dengan 72. Langkah pertama sama seperti yang sebelumnya ya, untuk pertidaksamaan 3x ditambah y kurang dari sama dengan 72, tanda pertidaksamaan kita ubah dulu ke dalam tanda sama dengan. Setelah itu kita tentukan dulu untuk titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. X, y. 3x ditambah y sama dengan 72. Menentukan titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. 3x ditambah y sama dengan 72. X-nya 0, 3 kali 0 sama dengan y, ditambah y sama dengan 72. Y sama dengan 72. Ini 72, koordinatnya 0,72. Sedangkan yang berpotongan di sumbu x, berarti y-nya 0. 3x ditambah y sama dengan 72. 3x tambah 0 sama dengan 72. 3x sama dengan 72. X sama dengan 24. Jadi di sini 24.
koordinatnya 24,0. Setelah kita dapatkan titik-titik potongnya, kita gambar untuk grafiknya. Titik 0,72, X-nya 0, Y-nya 72. Anggaplah di sini titik 0,72 ya. Dan titik 24,0 berarti X-nya 24, Y-nya 0. Jadi di sini anggap saja titik 24,0. Nah, kita hubungkan untuk kedua titik tersebut. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk tanda pertidaksamaannya. Di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Ingat bahwa tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, grafiknya berupa garis tidak putus-putus ya, atau nyambung. Kita hubungkan ya. Ya, ini adalah garis 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 72. Kita cari untuk daerah terarsir atau arsirannya ke arah mana. Kita pakai sumbu 0,0 seperti biasa. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya, berarti 3 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 72. Apakah hasilnya benar? Ternyata 0 kurang dari sama dengan 72. Alhasil kita bisa arsir daerah ini ya, seperti ini ya. Dan untuk syarat yang kedua, X-nya harus lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya ke atas dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, berarti untuk Y-nya ke arah kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di sebelah sini yang diarsir warna oranye. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaian DHP. Seperti itu ya. Lanjut untuk contoh soal yang kedua, pemodelan matematika. Seorang siswa mempunyai uang 15.000. Ia ingin membelanjakan uang dengan dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Barang A harganya 2.500 per satuan. Ia akan membeli sebanyak X satuan. Seorang siswa mempunyai uang 15.000 rupiah. Ia ingin membelanjakan uangnya dengan dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Barang A harganya 2.500 per satuan, dan ia akan membeli sebanyak X satuan. Sedangkan barang B harganya 5.000 per satuan, akan dibeli sebanyak Y satuan. Tentukan model matematikanya dan lukislah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya baik, seorang siswa mempunyai uang 15.000 ya, membeli barang dalam dua jenis, yaitu barang A dan barang B. Bisa kita misalkan barang A itu sebagai X, barang B sebagai Y ya. Bisa kita tuliskan barang A ya, siswa uangnya 15.000 akan membeli barang dengan dua jenis barang A dan barang B. Dia membeli barang A seharga 2.500 per satuan, berarti kita tulis di sini 2.500 X ya, dan barang B-nya 5.000, berarti 5.000 Y. Maksimalnya uangnya 15.000. Begini ya. Nah, jadi harga A, barang A itu kan 2.500. Harga barang B 5.000. Dan ia cuma punya uang 15.000, berarti maksimalnya 15.000. Nah, berarti di sini apabila barang A ditambah barang Y, itu totalnya nanti dia akan membayar maksimalnya 15.000. Nggak boleh lebih dari 15.000 ya, karena dia cuma punya uang 15.000. Jadi tanda pertidaksamaannya di sini kita pakai kurang dari sama dengan.
Kenapa tidak kurang dari? Karena kalau habisnya 15.000 kan dia juga tetap bisa membayar kan? Maka kita pakai tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Dan di sini ditambah ya, barang A ditambah barang B, maksimal total harganya nanti menjadi 15.000 ya, tidak boleh lebih dari 15.000. Jadi untuk pemodelan matematikanya 2.500 X ditambah 5.000 Y kurang dari sama dengan 15.000. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih ya. Kita bagi semuanya dengan 2.500. Hasilnya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Jangan lupa untuk syarat X dan Y nya, X nya lebih besar sama dengan 0 dan Y nya juga lebih besar sama dengan 0. Kenapa harus lebih besar sama dengan 0? Karena untuk satuannya jumlahnya tidak boleh negatif, tidak mungkin negatif ya, jadi selalu positif. Kita dapatkan pemodelan matematikanya seperti ini. Selanjutnya kita akan gambar untuk daerah himpunan penyelesaiannya ya. Tadi kita sudah dapatkan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kita cari untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Pertama-tama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan 6. Yang langkah kedua, kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Tambah 2Y sama dengan 6. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X nya 0. Kalau X nya 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 3. Jadi di sini Y nya 3, koordinatnya 0,3 gitu ya. Dan yang selanjutnya kita mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y nya 0. Kalau Y nya 0 disubstitusikan X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Jadi di sini 6. Koordinatnya 6,0. Setelah itu kita gambarkan untuk daerah himpunan penyelesaian, ada grafik ya. Titik 0,3 berarti X nya 0, Y nya 3. 0,3. Titik 6,0, X nya 6, Y nya 0. 6,0. Nah, setelah itu kita hubungkan. Sebelumnya kita cek dulu untuk tanda pertidaksamaannya. Ternyata tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Jadi untuk grafiknya berupa garis tidak putus-putus. Kita gambarkan garisnya, garis tidak putus-putus. Di sini adalah grafik X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Untuk daerah arsiran kita uji titik 0,0. Ini 0,0. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini. Jadi 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah bernilai benar? Ternyata 0 kurang dari sama dengan 6. Jadi daerah yang di bawah garis ini semuanya memenuhi ya, sehingga bisa kita arsir. Nah, setelah itu kita cek untuk syarat selanjutnya. Ternyata syarat selanjutnya X nya lebih besar sama dengan 0 dan Y nya lebih besar sama dengan 0. Otomatis yang ada di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang Ibu arsir warna hijau ini ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaian.
Seperti ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu ini ya. Baik, kiranya cukup sekian untuk penjelasan pemodelan matematika. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.